Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat, Bu. Sehat ya. Baik, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Cukup. Ya. Baik, ini Ibu jelaskan hari ini ya terkait segi 4 ya. Anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya ya, seminggu lagi akan diadakan penilaian tengah semester ya. Jadi dipersiapkan dengan baik. Hari ini kita masih melanjutkan materi segi 4 ya. Untuk presensi hari ini akan Ibu screenshot ya sebagai bukti kehadiran kalian ya. Sehat semuanya di sini ya. Oke, ini ya. Di segi 4. Kemarin anak-anak sudah mencatat materinya ya. Jadi hari ini Ibu jelaskan saja. Untuk materi segi 4 ya, pertemuan pertama. Ya, pertemuan pertama belum Ibu jelaskan ya waktu itu ya. Belum kan? Belum, Bu. Belum ya. Oke. Jadi di sini kompetensi dasar yang kita pelajari yang harus anak-anak kuasai yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang. Ya. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4. Ya, ada masalah kontekstual nantinya. Ibu lanjutkan lagi. Langsung ke ini penjelasannya ya. Silakan untuk dibaca, Gilang. Ya, Bu. Ya, silakan dibaca. Lantai sebuah ruangan berbentuk persegi panjang berukuran 5 meter kali 4 meter. Jika lantai ruangan tersebut dipasangin ubi keramik yang berukuran 40 cm kali 40 cm, berapa keping banyak keramik yang diperlukan untuk menutupi lantai ruangan tersebut? Oke, dilanjutkan. Jika dalam satu dus kemasan ubin berisi keping keramik dengan harga Rp78.000 tiap dus, dapatkah kalian menghitung besar biaya pembelian ubin keramik untuk lantai ruangan tersebut? Oke, terima kasih Gilang. Jadi ini adalah salah satu persoalan yang berkaitan tentang segi 4 ya, berkaitan dengan segi 4 ya. Ada pemasangan keramik. Ya, lantai rumahnya berbentuk persegi panjang, sementara keramiknya berbentuk persegi. Ya. Jadi ini permasalahan sehari-hari yang biasa kita temui ya Nak ya. Mungkin ada di sekitar kita atau bahkan di rumah kita. Jadi Ibu harapkan nanti setelah menguasai pembelajaran ini, materi yang kita pelajari, anak-anak bisa mencari penyelesaian dari permasalahan yang sudah dibaca oleh Gilang ini. Gitu ya. Oke, yang pertama dulu. Dari segi 4, anak-anak sudah mengenal segi 4 apa saja? Waktu SD. Ada persegi panjang, kemudian ada apa lagi? Persegi, belah ketupat, lalu apa lagi? Jajar genjang, Bu. Jajar genjang, benar sekali. Kemudian trapesium. Ya. Layang. Ada layang ya. Seperti itu ya. Ini yang pertama kita pelajari yaitu tentang persegi panjang ya. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, banyak benda atau objek yang bentuk permukaannya atau bentuk tepinya merupakan bangun yang berbentuk persegi panjang. Misalnya, bangun yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini ada lukisan ya. Kemudian ada juga televisi atau layar monitor ya, gitu ya.
pada gambar 1 di atas, bagian tepi pada permukaan kolam renang menunjukkan bangun yang berbentuk persegi panjang. Lalu lukisannya ini ada kolam renangnya. Ya, ternyata bentuk tepi kolam renangnya adalah persegi panjang. Gitu ya. Dan bentuk layar TV LCD yang ditunjukkan pada gambar 2 ini juga merupakan bangun persegi panjang. Gitu ya. Kita sudah mengenal persegi panjang ya. Lalu, apa sih sifat-sifat persegi panjang? Ada sifat sisi dan diagonal persegi panjang yang perlu anak-anak ketahui ya. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan pada setiap persegi panjang. Ini, sisi-sisi yang berhadapan pada setiap persegi panjang sama panjang dan sejajar. Ingat, sisinya sama panjang dan sejajar. Sisi-sisi yang berhadapan contohnya yang mana saja? Ada AB, ya. AB di sini dengan DC. Ya. Ini ukurannya sama panjangnya. Kemudian mereka juga sejajar. Kalau sejajar bentuk simbol penulisannya seperti ini ya, Nak ya, sejajar. Kemudian ada sisi apa lagi? Ada sisi AD berhadapan dengan sisi BC. Ya. Mereka sama panjang ya. Jadi pakai sama dengan. Kemudian sejajar. AD sejajar BC gitu. Kemudian ada diagonal-diagonal. Diagonal itu yang mana Nak yang di sini? Pada persegi panjang ABCD diagonalnya yang mana? Yang menyilang. Yang menyilang ini ya, yaitu contohnya adalah AC ya atau BD. Itu juga bisa dijadikan contoh ya. Ini ukurannya sama, panjang begitu. Kemudian, diagonal-diagonal pada setiap persegi panjang saling membagi 2 sama panjang. Contohnya gimana? Misalkan di perpotongan di sini ada titik O ya. Ini sudah tertulis titik O. Jadi, misalkan ada diagonal AC. Diagonal AC ini dipotong oleh diagonal BD. Ya, dipotongnya itu sama panjang. Nih, makanya tandanya seperti ini. Kemudian kalau diagonal BD dipotong oleh diagonal AC sama panjang juga. Gitu. Ya. Ada 3 sifat dari persegi panjang. Sudah paham anak-anak? Sudah paham? Paham, Bu. Paham ya. Ibu lanjutkan. Kemudian sifat sudut pada persegi panjang. Nah, di persegi panjang ini ada berapa sudut? Coba. Persegi panjang ABCD ada berapa sudut? Berapa sudut? Di sini? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Persegi panjang adalah segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku. Dari keempat sudut tadi, semuanya berbentuk siku-siku. Dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Gitu. Dari sifat-sifat ini disimpulkan bahwa inilah definisi dari persegi panjang. Gitu. Silakan Tasya diulang dibaca lagi definisinya Tasya. Persegi panjang adalah Anastasia. Persegi panjang adalah segi 4 yang keempat sudutnya siku-siku dan sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke, seperti itu ya. Itu definisi dari persegi panjang ya. Anak-anak kira-kira sudah paham atau belum tentang penjelasan Ibu tentang persegi panjang tadi? Sudah? Oke. Sudah paham. Sekarang kita lanjutkan lagi ya. Kita masuk ke contoh soal nih, Nak. Ya, kemarin ada yang bertanya, kok contoh soalnya kok sudah ada hitungannya, Bu? Iya, karena sifat-sifatnya itu ternyata bisa untuk menentukan ya. Menentukan panjang sisinya. Ini. Silakan soal nomor 1 dibaca Ferry. Ferry, silakan. Pada gambar di samping ABCD adalah persegi. C panjang AB sama dengan 2 kali cm, BC sama dengan 17 cm, DC sama dengan 24 cm, dan AD sama dengan Y tambah
cm. Tentukan A nilai X, B nilai Y. Oke, terima kasih Ferry. Ini sebenarnya bukan ada C-nya di sini, dihapus ya. Pada gambar di samping, ABCD adalah persegi panjang. Ya, sebenarnya ada gambarnya ya. Coba kita gambar dulu ya, karena Ibu tidak pakai penggaris di sini, jadi langsung saja. Misalkan di sini ada A, B, C, D, ya, persegi panjang ABCD. Kemudian diketahui AB-nya di sini adalah 2X, ya. 2X. Kemudian apalagi yang diketahui? BC-nya yaitu 17 cm, ya. Kemudian DC-nya adalah 24 cm. Begini. Lalu AD-nya di sini adalah Y plus 8. Oke. Pertanyaannya adalah tentukan nilai X dan nilai Y. Ya. Kita cari nilai X dulu. Dari sifat-sifat persegi panjang tadi, kita gunakan sisi yang berhadapan sama panjang, yaitu sisi AB dan DC. Sama atau tidak panjangnya? AB dan DC sama, nak? Sama panjang ya. Oke. Karena sama panjang, jadi bisa kita sama dengan kan, yaitu 2X sama dengan 24. Yang bagian sini, 2X sama dengan 24. Ya. Lalu X-nya berapa? Berarti 24 dibagi dengan 2. Sama dengan 12. Gitu. Seperti ini ya. Sehingga kita peroleh nilai X yaitu 12. Kemudian kita lanjutkan lagi. Untuk mencari Y. Y terletak di sisi AD kan. Sisi AD ini ternyata sama dengan sisi BC panjangnya. Panjang AD sama dengan BC, yaitu Y plus 8 sama dengan 17 yang di sini. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 17 plus 8-nya ini pindah ruas ke kanan, ya. Jadi pengurangan min 8. Ini. Sehingga 17 min 8 sama dengan 9, ya. Gitu. Ini untuk penjelasan soal nomor 1. Ada yang ditanyakan, nak? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah? Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Silahkan dibaca Faustin. Iya, Bu. Pada persegi panjang PQRS, besar sudut SQR sama dengan 59 derajat. Dan panjang diagonal PR sama dengan 6,8 cm. Tentukan A besar sudut PHS, B panjang HO. Oke, thank you Faustin. Ini agar bisa lebih dibayangkan, jadi kita gambar dulu ya. Ada persegi panjang PQR, ya. PQRS, maaf. PQRS. Untuk membuat PQRS itu harus melingkar ya, nak ya. PQRS begini. Jadi tidak boleh PQ, R-nya di sini, S-nya di sini, tidak boleh. Jadi diurutkan PQRS begitu ya. Untuk membuat bangun yang lain juga sama. Ya, persegi, layang-layang seperti itu harus diurutkan. Oke, lalu kita tulis besar sudut SQR. Besar sudut SQR. SQR, ya. Di sini ternyata ada diagonal QR. Ya, dan QS dan diagonal PR. PR ya, di sini ya. Kemudian sudut SQR yang sebelah sini, ya. Nah, ini ya, SQR ke bawah 59 derajat. Apalagi yang diketahui, panjang diagonal PR. PR di sini 6,8 cm. Ya. Ibu ulang. PR-nya adalah 6,8 cm ya. Tentukan sudut PQS, sudut PQS. Yang ini yang ditanyakan ya. Nah, itu yang ditanyakan. Kita gunakan sifat-sifat persegi panjang yang tadi bahwa semua sudutnya siku-siku. Kalau siku-siku itu berarti besarnya adalah 90 derajat. Ya. Sehingga sudut SQR ditambah sudut PQS yang ini, yang sebelah sini ditambah yang ini sama dengan 90 derajat. Gitu ya. SQR sudah diketahui tadi yaitu 59 derajat.
ditambah sudut PQS sama dengan 90 derajat. Sudut PQS sama dengan 90 derajat dikurangi. Karena 59-nya ini pindah ruas, jadi menjadi pengurang. Dikurangi 59 derajat, sehingga diperoleh 31 derajat. Ya, jadi besarnya sudut PQS yang sebelah sini adalah 31 derajat. Gitu ya. Lalu, panjang QO. Ya, QO-nya ini seperti pada contoh tadi, O-nya ada di perpotongan diagonal di tengah sini. Ya. Terus sifatnya apa tadi? Membagi 2 sama panjang ya. Diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Berarti untuk mencari panjang QO sama dengan panjang PO ya. Sama dengan setengah ya. Ini bukan 12 tapi setengah ya. Tolong dianulir di catatan kalian ya. 1/2 PR, setengah PR maksudnya gitu. Ini juga setengah PR setengah kali 6,8. Berarti artinya dibagi 2, 6,8 dibagi 2 yaitu 3,4 cm. Seperti itu ya. Tolong catatannya sambil diganti ya nak ya untuk nomor 2. Gimana? Sudah paham nomor 2? Penjelasannya? Sudah ya. Oke, jangan lupa untuk diganti ya catatannya ya. Kemudian kita lanjutkan kalau persegi panjang sudah bisa, kita masuk ke persegi. Ya. Masuk ke persegi, mengenal persegi. Gambar I.1 yang pertama ini dan I.2 dapat dipasangkan ke dalam bingkainya dengan 8 cara. Sedangkan bangun gambar I.3 hanya dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Bangun seperti gambar I.1 dan I.2 disebut persegi. Ya. Yang pertama dan kedua ini. Sifat-sifat persegi. Ya, ini sifat-sifatnya. Bangun persegi merupakan persegi panjang yang khusus. Sehingga sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi panjang berlaku juga untuk persegi. Sebentar. Ibu lanjutkan lagi. Sifat-sifat persegi panjang yang juga dimiliki oleh persegi adalah tadi sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, ya. Kemudian diagonal-diagonalnya sama panjang. Lalu diagonal-diagonalnya berpotongan membagi 2 sama panjang. Terus sudutnya juga sama ya. Sudutnya itu masing-masing adalah siku-siku persegi itu, ya. Lalu yang lebih istimewa daripada persegi apa? Nah, kenapa ada tulisan seperti ini? Bangun persegi merupakan persegi panjang yang khusus. Ya. Kenapa? Khususnya apa, nak? Ada yang tahu kenapa khusus? Jadi persegi ini termasuk bagian dari persegi panjang ya. Tapi ini persegi panjang yang khusus. Ada yang tahu khususnya apa? Ayo, ada yang tahu? Khususnya karena semua sisinya sama panjang ya. Panjang semua sisi pada persegi itu adalah sama panjang. Begitu ya. Kemudian ada kekhususan lagi yaitu perpotongan diagonalnya itu membentuk sudut siku-siku. Perpotongan antara diagonal-diagonal ini membentuk sudut siku-siku. Gitu ya. Oke, kita masuk ke contohnya ya. Silakan contohnya untuk dibaca Abraham. Baik, Bu. Silakan. Pada persegi ABCD di samping diketahui panjang sisi AB 12 cm. A. Jika panjang AD sama dengan 4X tambah 4 cm, untuk nilai X tanda seru. B. Jika besar sudut AOB sama dengan 3Y derajat, tentukan nilai Y. Oke, terima kasih Abraham. Ya, jadi di sini untuk contoh yang persegi yang pertama seperti ini ya. Jadi ini diketahui kalau panjang sisinya itu 12 cm. Persegi itu setiap sisinya memiliki panjang yang sama ya. Sisi-sisi setiap persegi sama panjang ya. Jadi
AD itu bisa disamakan dengan BC, bisa disamakan dengan AC, DC, ataupun juga disamakan dengan AB, begitu ya. Jadi di sini yang sudah diketahui baru sisi AB, ya sudah kita samakan dengan sisi AB. AD sama dengan AB. Ya. AD-nya diketahui bahwa X plus 4 misalnya. X plus 4 sama dengan AB-nya 12. Ya, 12 ini tadi. Nah, kemudian kita mencari X-nya. Dengan cara apa? Memindah ruaskan 4. Positif pindah ruas jadi negatif. 12 kurangi 4 ya. Jadi X sama dengan 8. Begitu. Jadi nilai X sama dengan 8. Lalu, untuk diagonalnya nih, diagonal AC dan BD, AC yang ini, BD yang sebelah sini, berpotongan tegak lurus. Ya, seperti yang Ibu Ani sampaikan tadi bahwa sudut dari diagonal-diagonalnya itu karena berpotongan tegak lurus, maka membentuk sudut siku-siku, yaitu besarnya adalah 90 derajat. Ya. Sehingga sudut AOB besarnya adalah 90 derajat. AOB di sini ternyata besarnya 3Y derajat. 3Y derajat sama dengan 90 derajat. Berarti Y sama dengan 90 derajat dibagi 3. Berarti Y-nya sama dengan 30 derajat. Gitu ya. Tapi ini derajatnya tidak kita gunakan ya. Jadi yang benar Y-nya sama dengan 30 tanpa satuan karena di sini sudah ada derajat yang ditinggalkan. Gitu. Ya. Untuk contoh ini persegi sudah bisa dipahami, Nak? Sudah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Tidak ya. Baik. Ini untuk pertemuan 1, penjelasannya seperti itu, sudah Ibu sampaikan. Kita lanjutkan ke pertemuan kedua ya, tentang keliling dan luas, persegi panjang, dan persegi. Ya. Yang pertama dulu nih, ada keliling, persegi panjang, dan persegi. Keliling bangun datar, ya yang namanya keliling. Ya. Kalau kalian misalkan mengelilingi lapangan, berarti gimana caranya, Nak? Langsung lompat-lompat di pelincar-pelincar gitu, atau muternya urut di samping lapangan atau di tengah lapangan? Kalau misalkan Cesta Octavia, Queen Cesta. Ya, Cesta. Ya. Nah, kalau Cesta mengelilingi lapangan artinya gimana, Nak? Berlari mengelilingi lapangan. Berarti bagaimana caranya? Berkeliling lapangan. Di samping lapangan atau di dalam lapangan? Ayo. Mengelilingi di pinggir lapangan. Oke, di pinggir lapangan ya. Itu yang namanya mengelilingi ya. Untuk bangun juga sama seperti ini caranya. Dikelilingi pinggir tepi-tepinya itu dikelilingi berapa ya. Jadi sebenarnya untuk keliling itu tinggal kita jumlahkan saja. Sisi di luarnya itu berapa saja, tinggal kita jumlah ya. Meskipun kita tidak ingat rumusnya, rumus keliling, tapi cara menentukan keliling seperti itu. Jadi tepi-tepinya itu diukur semua ya, kita jumlahkan. Itu cara menentukan keliling ya. Karena di sini ada yang khusus tadi, yaitu panjang sisinya sama, jadi kita bisa menggunakan rumus untuk mempermudah perhitungan kita. Begitu ya, Nak ya. Di sini keliling bangun datar adalah jumlah semua panjang sisi yang membatasi bidang datar tersebut. Gitu ya. Dengan demikian dapat diartikan sebagai berikut. Keliling persegi panjang adalah jumlah panjang semua sisi persegi panjang. Ya. Keliling persegi adalah jumlah panjang semua sisi persegi. Ya. Nih, untuk mempermudah rumus keliling persegi panjang dan rumus keliling persegi kita gunakan. Ya. Kita misalkan panjangnya persegi panjang adalah P kecil cm dan lebarnya L kecil cm. Jangan lupa, selalu gunakan huruf kecil ya ini ya, panjang dan lebar itu huruf kecil. Keliling K besar. Maka diperoleh keliling persegi panjang ya.
Di sini untuk mengelilingi persegi panjang ABCD ya. Di sini AB-nya adalah panjang. Berarti DC-nya juga sama, yaitu panjang juga. BC-nya kan L. Maka AD-nya juga L. Ya. Ada berapa panjang di sini, Nak? Terlihat? Panjangnya ada 1, 2, ya kan? Lebarnya juga ada 1, 2. Berarti keliling persegi panjang apa? 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kita tulis seperti ini, K sama dengan 2P tambah 2L. Ya. Karena masing-masing ada duanya di sini, duanya bisa kita sederhanakan. Diletakkan di depan. Jadi K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Gitu ya. Untuk perkalian, karena di sini sudah ada tanda kurung, jadi boleh menggunakan tanda perkalian, boleh juga tanpa menggunakan tanda perkalian. Gitu ya. Artinya 2 kali panjang tambah lebar. Itu. Ini untuk keliling persegi panjang. Ya. Coba diulangi keliling persegi panjang apa, Nak? Noah Albert. Keliling persegi panjang adalah Noah nggak ikut di sini ya. Katarina Belinda. Keliling persegi panjang adalah 2PL 2 ditambah L. 2 ditambah L. Coba diulangi. L Keliling persegi panjang. P tambah L. Oke. 2 kali P tambah L. Begitu ya. Diperjelas ya. Coba diulangi. Noah Albert. Sudah di sini ya? Silakan. Albert. Oke, kita ganti Maria Misha. Silakan Maria. Maria Misha. Ya, Bu. Oke, keliling persegi panjang adalah 2P plus 2L atau 2 dalam kurung P plus L. Oke, cara membacanya gimana? 2 kali P Panjang. tambah L. Gitu ya. Jadi dalam kurungnya jangan dibaca dalam kurung, tapi 2 kali panjang tambah lebar. Begitu ya. Oke. Ya, Bu. Kita lanjutkan ke rumus keliling persegi ya, Nak ya. Ya, di sini ada persegi ABCD, sama ya namanya ya. Untuk panjang sisi AB yaitu S. Karena persegi, maka sisi yang lain juga sama. Panjangnya juga S. Berarti untuk mengelilingi persegi ini ada berapa S, Nak? 4. 4 ya. Oke, pintar. Jadi kalau misalkan kelilingnya disimbolkan dengan K besar, maka rumus keliling persegi adalah 4S ya. 4 kali sisi gitu aja ya. Keliling persegi apa Josea? 4 kali sisi. Oke, pintar. 4 kali sisi ya. Josea ini absen berapa Josea? Oh, 16 ya 6. Josea. Oke, ya, sudah. Ibu lanjutkan lagi. Masuk ke contoh soal ya. Oke. Contoh soalnya silakan dibaca Josea nomor 1. Ya, Bu. Hitunglah keliling persegi panjang yang berukuran panjang 10 cm dan lebar 6 cm. Oke, terima kasih Josea. Nah, ini langsung menggunakan rumus keliling persegi panjang tadi ya. Bahwa rumusnya adalah K sama dengan 2 kali panjang tambah 2 kali lebar atau 2 kali panjang tambah lebar ya. Boleh ditulis langsung gini aja, 2 kali panjang tambah lebar. Kita gunakan yang ini ya. Berarti gimana, Nak? 2 kali panjangnya berapa? Panjangnya yaitu 10. Lebarnya berapa, Nak? 6. Berarti tulisannya seperti ini. 2 kali 10 tambah 6 yaitu 2 kali berapa? Kali 16. Ya kan 10 tambah 6 kan 16. Sama dengan berapa hasilnya? 32.
Kita gunakan rumus yang ini ya, 2 kali panjang tambah lebar, berarti 2 kali 10 tambah 6, sama dengan 2 kali 16, yaitu 32 cm. Ingat, keliling satuannya masih cm biasa ya, belum pakai persegi. Kemudian contoh nomor 2, keliling sebuah persegi panjang adalah 48 cm. Ini diketahui kelilingnya. Dan lebarnya 10 cm. Yang ditanyakan adalah panjangnya. Panjang persegi panjangnya berapa? Ya, bukan kelilingnya, tapi yang ditanyakan panjangnya. Oke, kita gunakan langsung ke rumusnya. K sama dengan 2P tambah 2L. Ya. K-nya tadi adalah 48. Sama dengan 2P tambah 2 kali L. L-nya adalah 10 cm. 2 kali 10. Ya. 2 kali 10 berapa, Nak? 20. 20 ya. 20, Bu. Oke, 20 benar. Kemudian kita mencari P ya, panjang ya. Jadi 2P ini sama dengan 48 plus 20-nya ini pindah ruas. Jadi dikurangi 20. 48 kurangi 20 berapa, Nak? 28. 28. Ya, jadi yang tersisa adalah 2P sama dengan 28. Ya, ini 2P-nya sebenarnya di ruas kanan ya. Dan 28-nya ruas kiri. Tapi kalau mau pindah ruas seperti ini tidak apa-apa ya. Karena semuanya kan berpindah, jadi tidak mengubah tanda, gitu ya. Kemudian P-nya gimana? Untuk mencari P berarti 28 diapakan dengan 2? Dibagi, Bu. Dibagi ya, benar bilang. 28 dibagi 2, yaitu 14. Jadi, panjang persegi panjang tersebut adalah 14 cm. Ini untuk contoh soal nomor 2. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Baik, pintar-pintar ya berarti ya. Sekarang untuk contoh soal nomor 3. Apakah perlu dijelaskan contoh soal nomor 3? Bagaimana? Contoh soal nomor 3, apakah perlu dijelaskan? Tidak perlu? Perlu atau tidak? Langsung aja, Bu. Langsung ya. Di skip. Baik. Jelasin, Bu. Oh, jelasin. Ya. Oke, silakan dibaca, Gilang. Gilang. Pada persegi panjang KLMN di Samping. di samping NM wing panjang KL bagi LM sama dengan 3 banding Bukan 2. bagi ya ini ya. Banding ya. Dan panjang sisi persegi PQRS adalah 7,5 cm. Jika keliling KLMN sama dengan 2 kali keliling persegi PQRS, tentukan keliling persegi PQRS dan panjang KL dan LM. Panjang KL dan LM-nya berapa gitu ya. Yang pertama kita cari keliling persegi PQRS dulu ya. PQRS yang kecil ini ya. Ini bentuknya apa, Nak, PQRS ini, Nak? Persegi panjang atau persegi? Persegi, Bu. Persegi ya, sudah diketahui bahwa PQRS adalah persegi. Untuk mencari keliling persegi berarti tinggal 4 kali sisi ya. 4 kali sisi sama dengan 4 PQ. Karena salah satu sisinya adalah PQ. Jadi 4 kali 7,5 sama dengan 30. Satuannya adalah sentimeter. Ini kurang satuan ya, bisa ditambahkan di catatan kalian. Gitu. Ya, sudah ketemu keliling persegi PQRS. Kemudian kita mencari KL dan LM-nya. Ya. Diketahui bahwa KL banding LM itu 3 banding 2 ya, Nak ya. Berarti KL-nya adalah 3X, misalkan 3X ya, dan LM-nya misalkan 2X. Gitu ya. Keliling persegi panjang KLMN sama dengan 2 kali keliling persegi PQRS. Berarti 2 dikali 30, karena keliling persegi PQRS adalah 30. Kemudian rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ya, panjangnya kita ganti 3X, ya, yang KL tadi. Sementara lebarnya yang LM kita ganti dengan 2X, gitu. Jadi 2 dikali berapa, Nak? 3X kali 3X ditambah 2X berapa? 5X. Oke. 2 kali 5X sama dengan 60. 2 kali 5X berapa, Nak?
10x. 10x ya. 10x itu 60. Berarti x-nya berapa? 60 apakah dengan 10? Bagi, Bu. Dibagi ya, benar sekali. X sama dengan 60 dibagi 10, yaitu 6 hasilnya. Gitu. Ya. Lalu panjang KL. Nah, panjang KL tadi kan kita misalkan 3x nih. 3x. X-nya diganti 6, nak. Berarti 3 kali 6, yaitu 18 cm. Gitu ya. Lebarnya 2x. Berarti 2 kali 6, yaitu 12 cm. Jadi, panjang persegi panjang tersebut adalah 18 cm dan lebarnya 12 cm. Gitu. Ini M-nya dihapus saja karena tipe. Maaf ya, beberapa ada tipe, tapi Ibu yakin kalian sudah bisa paham ya kesalahannya itu. Gimana? Nomor 3, apakah ada yang ditanyakan? Penjelasan nomor 3? Tidak. Baik, kalau tidak ada, Ibu lanjutkan lagi ke luas persegi panjang dan luas persegi. Ya. Luas berbeda dengan keliling ya. Kalau luas itu kita hitung dalamnya ya. Kalau keliling kita hitung luarannya itu ya. Untuk luas persegi panjang, kalau misalkan punya panjang P cm dan lebar L cm, luas ini disimbolkan dengan huruf L besar ya. Jangan sampai keliru dengan lebar ya, Nak ya. Lebar itu gunakan L kecil dan luas gunakan L besar. Maka diperoleh rumus untuk luas setiap persegi panjang, yaitu P kali L. Luas sama dengan P kali L. L-nya bisa, kalinya itu bisa dihilangkan langsung PL gitu juga boleh penulisannya. Tuh. Sementara untuk rumus luas persegi, ya memiliki sisi S cm dan luasnya L cm persegi, ini. Maka diperoleh rumus untuk luas setiap persegi adalah sisi kali sisi atau S pangkat 2. Itu ya. Silahkan coba diulangi. Untuk luas persegi panjang. Apa Tabita? Tabita? Ya, Bu. Luas persegi panjang apa, Nak? P kali L. Oke, P kali L. Benar ya. Kemudian luas untuk persegi, apa alfanya? Alfanya? Sisi kali sisi. Atau? Sisi kali sisi atau? S kuadrat. S kuadrat. Untuk luas dan keliling, satuannya sama atau tidak, Nak? Luas dan keliling? Beda, Bu. Beda. Bedanya apa? Kalau keliling, tidak pakai persegi. Nggak pakai persegi. Kalau luas pakai persegi yang huruf 2 pangkat itu ya. Gitu ya. Oke, kita masuk ke contoh soal ya. Ino di sini Ino. Iya, Bu. Silakan dibaca contoh soalnya Ino. Ino itu nama depannya siapa, Nak? Setia Anggoro. Setia Anggoro. Oh iya. Silakan Ino Nomor dibaca. 1, Bu. Nomor 1. Luas persegi panjang 91,2 cm. Dan Sentimeter persegi ya ini ya. Oh iya, Bu. Sentimeter persegi. Dan panjangnya 12 cm. Hitunglah lebar persegi panjang tersebut. Oke, terima kasih Ino. Ini diketahui luas persegi panjang ya dan panjangnya. Kemudian yang ditanyakan adalah lebar dari persegi panjang tersebut. Jadi untuk luasnya kita gunakan rumus panjang kali lebar karena bentuknya persegi panjang. Panjang kali lebar ya. L-nya kita isi 91,2. Kemudian P-nya kita ganti 12 dan lebarnya tetap kali L gitu ya. Jadi L sama dengan 91,2 dibagi 12. Sama dengan 7,6 cm. Gitu ya, Nak ya. Ada yang ditanyakan ini contoh soal nomor 1? Contoh soal nomor 1? Tidak? Oke. Silakan dilanjutkan. Ferry, contoh soal nomor 2, Ferry. Ya, Bu. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 7:4 jika luas persegi panjang tersebut 250
2 cm persegi. Tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Oke, thank you Ferry. Tentukan ukuran panjang dan lebarnya. Ya. Ada perbandingan lagi nih. Nah, kalau perbandingan itu gampangnya gini. Kita tulis dulu perbandingannya 7 dan 4 ini, tapi ditambahi dengan variabel ya, berkalian dengan variabel. Jadi aslinya kan 7 banding 4 ini kan cuma bentuk perbandingan. Jadi kita misalkan bahwa panjang aslinya itu adalah 7n ya. Dan lebarnya adalah 4n. Begini. Kita harus menentukan ukuran panjang dan lebar sesungguhnya. Kita masukkan ke rumus luas persegi panjang. Luas persegi panjang yaitu 252 cm persegi ya. Sementara luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 7n, lebarnya adalah 4n. Sama dengan luas gitu. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah Enggak, Bu. paham ya? Tidak, Bu. Oke. Ibu lanjutkan. 7n kali 4n. Nah, 7 kali 4 berapa, Nak? 28. 28. N kali n. Berarti n pangkat 2. Ya. Bukan 2n, tapi n pangkat 2. Ini. Sama dengan 252. Lah, 28-nya ini pindah ruas ke kanan. Jadi 252 dibagi 28, yaitu 9. 9 ini ternyata adalah n pangkat 2. Ya, dapat dari baris kedua ini. Untuk mencari n gimana? Berarti harus diakar. Ya. Akar dari 9 adalah berapa, Nak? 3. 3. Akarnya adalah 3. Jadi panjangnya kita masukkan lagi ke permisalannya, yaitu 7n. Panjang sama dengan 7n. N-nya tadi ketemu 3. Berarti 7 kali 3. Yaitu 21 cm. Kemudian lebarnya 4n. Berarti 4 kali 3 yaitu 12 cm. Ya, seperti ini ya untuk panjang dan lebarnya. Apakah ada pertanyaan? Contoh soal nomor 2? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Ibu lanjutkan lagi untuk contoh soal nomor 3. Ya, ini biasanya kadang-kadang keluar di penilaian akhir semester ya, kemungkinan ya. Nomor 3, silahkan dibaca. Albert Noah sudah bisa menyambung. Albert Noah. Noah Albert. Belum bisa. Aditya, silahkan. Ya, Bu. Silahkan dibaca, Adit. Nomor 3. Pada gambar di samping ABCD adalah persegi panjang dengan panjang 14 cm dan lebar 9 cm. Sedangkan PQRS adalah panjang dengan panjang sisi 8 cm. Jika luas daerah yang diarsir 17,5 cm persegi, hitunglah luas daerah yang tidak diarsir. Oke, terima kasih Adit. Hitunglah luas daerah yang tidak diarsir ya. Berarti daerah yang pertama di sini dan yang kedua ada di persegi panjang maupun ada di persegi, gitu ya. Untuk menentukan luas daerah yang tidak diarsir, ya. Berarti ini kita hitung satu-satu. Ada ABCD yaitu persegi panjang, ya. Nanti dikurangi dengan luas daerah arsir, luas yang diarsir. Kemudian ada persegi PQRS juga dikurangi dengan luas daerah arsir, ya. Ini. Pertama, luas ABCD dulu, karena bentuknya persegi panjang berarti rumusnya apa tadi? Masih ingat nggak? Rumus luasnya, Nak? P kali L. P kali L. Jadi di sini ada P kali L, ya, dikurangi 17,5, ya. Untuk luas persegi PQRS apa rumusnya? Persegi? S kali S. S kali S, sisi kali sisi. Sisinya adalah 8. Berarti 8 kali 8. Ya, dikurangi luas yang diarsir. Kenapa luas yang diarsir kok menjadi pengurang terus? Ada yang tahu kenapa, Nak? Ini kok sudah dikurangi, ini juga ikut dikurangi. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Yang dicari luas daerah yang tidak diarsir, Bu. Yang dicari adalah luas daerah yang tidak diarsir. Ya. Maksud Ibu, kenapa luas yang diarsir ini dihitung 2 kali? Ini kan pertama sudah ada pengurangan luas yang diarsir. Yang kedua juga kenapa harus ada pengurangan luas yang diarsir? Ada yang tahu kenapa?
Karena apa? Ayo. Ini menyerah. Nggak tahu, Bu. Karena ini kan sudah dikurangi ya di persegi panjang. Ini dikurangi juga di persegi. Ya, karena yang diarsir ini dia terletak di persegi panjang juga terletak di persegi gitu loh, Nak. Ya. Benar nggak? Yang diarsir ini ada di persegi panjang dan juga ada di persegi. Benar atau tidak? Benar. Benar ya. Kecuali kalau yang diarsir cuma ada di sini, Nak. Nah, kecuali yang diarsir cuma ada di sini, nanti beda lagi ceritanya. Gitu, ya. Seperti itu ya. Terus kita lanjutkan lagi. Panjang kali lebar yaitu 14 kali 9 ya. Dikurangi 17,5. Sisi kali sisi 8 kali 8 kurangi 17,5 ya. Hasilnya adalah hasil akhir ya, langsung ke 155 cm persegi gitu. Ya, jadi ini perkaliannya kita hitung dulu, baru dikurangi 17,5. Diperoleh 108,5. Kemudian 8 kali 8, 64 ya, dikurangi 17,5, yaitu 46,5. Gitu. Jadi hasilnya adalah 155 cm persegi. Seperti ini untuk penjelasan nomor 3. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini penjelasannya Ibu tutup ya. Nanti soal latihannya silahkan dikerjakan di buku paket ya. Kalau dari buku paket nanti ada beberapa soal latihan tentang persegi dan persegi panjang, keliling dan luas persegi dan persegi panjang. Silahkan untuk latihan mandiri ya. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Silahkan di-on-kan dulu kameranya. Oke, Ibu tutup untuk Google Meet hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Semoga semuanya bisa memahami penjelasan yang Ibu sampaikan ya. Wassalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih. Sama-sama, Nak.